perhatikan Bapak Ibu yang mulia, rumahnya Rasulullah itu Ibu, itu ukurannya gedean kontrakan kita. Di rumah Nabi itu dalam sirah Nabawi diceritakan ukurannya cuma 3 kali 7 meter. 3 kali 7. Tuh, Ginong. Kontrakan. Gede enggak? 3 kali 7. 21. Kalau Kali itu yang baru 23 kontrakan. Nah, dikatakan jamaah mulia, rumah Rasulullah SAW itu 3 kali 7. 3 kali 7 itu awalnya diparuh jadi 2. 3 meter dipakai ruang tamu. Berarti 4 meternya itu dipakai untuk tidur beliau. Sebelum turun surat Al-Ahzab itu tidak ada pintunya, ada tabirnya. Ke atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, alangkah baiknya kemudian antara ruang tamu dengan kamar itu ada hijabnya, ada satirnya ya Rasulullah. Yang kasih satir dindingnya. Jadi 3 meter 3 kali 3 ruang tamu, 3 kali 4 dipakai untuk tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada replikanya. Jadi sebelum dibongkar, di samping Asmaul Husna yang kita kemarin menerangkan tentang Satifah Bani Sa'idah, samping kiri itu dulu ada yaitu museum Nabi, replika perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada replika perang Uhud, ada replika rumah Nabi, ada replika yaitu Masjid Nabawi dengan tiang-tiang yang ada di raudhahnya, itu dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau kita perhatikan jamaah rahimahullah, rumah yang sekecil itu, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata beliau, tidak ada satupun yang mampu rumahku, kata beliau. Tidak ada penerang sama sekali. Kenapa rumah Nabi nggak ada penerangnya? Karena Nabi nggak bisa beli minyak. Bukan dalam sejarah, ya, bisa dalam apa? Yaitu sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abu yang sebagainya, ya, diceritakan jamaah rahimahullah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Tidak ada satu penerang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila datang terang bulan. Kalau datang terang bulan, sesekali juga muncul dari jempol Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian terlihat cahaya. Sehingga begitu terangnya cahaya yang muncul dari jempol Nabi, sampai kemudian jarum yang aku pakai itu jatuh, aku mampu menemukannya lagi. Saking terang. Kenapa kemudian rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada penerang, tidak bisa beli lampu? Kenapa rumah Nabi itu terang dengan bulan purnama? Berarti atap-atapnya bolong. Nggak pakai atap. Ya. Cuma pelepah kurma, ditaruh pelepah kurma. Jadi dikasih batang kurma. Di atas batang kurma ditaruh pelepah. Biar ngawinin dulu. Itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lampang ya. Namanya dulu. Masya Allah. Yang ngawinin ya. Iya. Apa kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, kenapa aku tidak masuk rumah?" Kata malaikat Jibril, "Bagaimana aku masuk ya Muhammad, sedangkan ada anjing di rumahmu?" Kenapa rumah Nabi itu ada anjingnya? Ada anak anjing kecil saat itu? Sebab meloncat, ya, sebab bolong daripada atap. Bahkan beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, selama aku nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang aku tidak menemukan sama sekali dalam setiap hariku illa saudan. Maka ia pun kemudian ditanya, wa mas saudan Aisyah, apa yang kau sebut dengan as-saudan ya Aisyah? Dia mengatakan at-tamru wal ma, yaitu kurma dan air. Jadi saat-saat tertentu jamaah mulia, Nabi itu nggak pernah makan kurma yang seperti itu. Kurma yang ditemukan oleh Nabi adalah kurma yang kasar. Kurma yang kasar. Maka apa jawaban Aisyah? At-tamru wal ma, kurma dan air. Maksudnya beliau itu kenyang dengan air. Jadi kalau lagi suatu saat hari-hari tertentu tidak ada makanan sama sekali, Nabi cuma menemukan beberapa butir kurma.
Bagaimana cara untuk mengisi perutnya? Beliau minum. Minum yang banyak. Minum yang banyak. Setelah minum, nyenengin bibirnya, diolesin kurma. Ya. Habis diolesin kurma, ditaruh lagi. Habis ditaruh lagi, nanti sore lagi, beliau minum lagi. Habis minum lagi, diolesin lagi. Ini namanya at-tam. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Khattab radhiyallahu an menangis air matanya bercucuran begitu derasnya tatkala melihat Rasulullah alaihi wasallam mengecap pelepah kurma. Sampai yang mengatakan, ya Rasulullah, aku lihat orang-orang yang ada di Kisra Romawi itu ya Rasulullah, mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, tetapi kami melihat bagaimana punggungmu pelepah kurma dalamnya ya Rasulullah. Mengatakan, gak apa-apa hai Umar, mereka orang yang disegerakan oleh Allah Ta'ala, nanti aku akan diberikan nanti setelah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya untuk apa ibu? Hanya untuk memberi suri tauladan. Kalau Nabi itu kaya, orang miskin gak ibadah, apa jawabannya? Ya nabinya itu kuat ibadah, kaya, lah kita. Iya. Nah, kalau setelah seperti ini, ya maka apa yang kita lakukan ya marah imam? Tidak ada. Jadi mencontoh Nabi. Iya. Kalau Nabi saja seperti itu mampu melakukan taat, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang mulia, kita sudah di Raudhah itu, kalau ibu-ibu lihat sebelah kiri ada bangunan setengah apa? Setengah kaki. Kaki tiang. Setengah kaki. Kelihatan belum? Wah, lihat ya. Diiniin kemarin. Oh, dia apa? Ditutup. Ditutup. Ditutup, dikasih tabir. Iya. Itu ada bangunan 5 kali 7 dengan tempat ahlus suffah. Apa ahlus suffah itu? Ahlus suffah itu murid-muridnya Nabi. Iya. Para santrinya Nabi yang tunawisma, mempunyai rumah sama sekali. Diterangkan dalam kitab Tafsir Jalalain sampai 400 orang ada di tempat itu. 5 kali 7 meter saja. Dan termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa yang diceritakan? Jika suatu saat dalam satu riwayat yang sahih, bagaimana kata Abu Hurairah, suatu ketika aku tergeletak di Raudhah. Maka kemudian orang-orang itu membangunkan diriku dengan